Sekarang Bapak Ibu kita mau pergi ke Sinai ya. Jadi sebelum Bapak Ibu tidur, saya yakin Bapak Ibu mau tidur sekarang ya, mau istirahat, betul? Oke, sebelum Bapak Ibu tidur, saya mau kasih gambaran ide atas jalan kita Bapak Ibu ke Sinai ya. Jadi sekarang kita berada di mana? Kita berada di kota Kairo ya. Ini peta Mesir Bapak Ibu. Negara Mesir salah satu dari negara yang terletak di utara Afrika ya. Jadi bagian besar dari Mesir terletak di Afrika, tapi wilayah Sinai Bapak Ibu ada di benua Asia. Jadi hari ini kita mau menyeberang Laut Merah dari Afrika ke Asia, ya, ke Sinai. Sinai bukan hanya gunung Sinai Bapak Ibu sebenarnya, tapi Sinai itu negeri yang sangat besar, ya. Wilayah Sinai itu Bapak Ibu terdiri dari dua daerah atau dua wilayah. Ada wilayah Sinai Utara. Ayo. Shalom Bapak Ibu semua. Shalom. Ya, nama saya Erni. Saya Raffi. Suami ikut istri. Kita bergereja di GMS Cempaka. Anak kita, bukan anak saya. Dua, satu perempuan, satu laki, satu sudah kuliah, satunya SMA kelas 1. Oke, pekerjaan Kita profesional, ikut orang. bukan ikut Karyawan swasta tempatnya. Terus hobi shopping, tidur. Hobi itu Bu, hobi kita. shopping. Shopping ya, menawar Bu. Iya. Terima kasih. Oke, thank you. Ya. Baik, jadi Bapak Ibu bisa bilang bye-bye Afrika ya. Kita mau ke Asia. Kita mau ke rumah Anta sekarang. Ya. Silakan. Ini terowongan di bawah terusan Swiss. Panjang terowongan ini antara Afrika dan Asia kurang lebih 2 km Bapak Ibu. Kita akan turun kurang lebih 40 meter di bawah terusan. Jadi atas kita sekarang Bapak Ibu ada air, laut, ada kapal, ada ikan. Ya. Laut. Di bawah terusan Swiss Bapak Ibu ada 6 terowongan. Ada 6 terowongan. Yang ini yang paling tua. Ini terowongan yang paling tua. Didirikan oleh pemerintah Mesir dan pemerintah Jepang. Ya. Goodbye. Ya, sebentar lagi Bapak Ibu, selamat datang di Asia dan tanah Sinai ya. Nah Bapak Ibu, namanya tempat marah. Sebentar lagi kita akan lihat marah. Itu disebut juga dalam bahasa Arab Uyun Musa. Uyun Musa, apa arti Uyun Musa? Artinya mata air Nabi Musa. Karena tempat marah itu Bapak Ibu pernah ada sumur air. Jadi waktu bayangkan Bapak Ibu, bangsa Israel datang dari arah gunung yang sana. Mereka berhenti tunggu mukjizat dari Tuhan. Baru air laut diangkat menjadi 2 tembok atau 2 akuarium yang sangat-sangat besar. Mereka masuk jalan kaki dari arah sana, jalan ke tempat sini, ya. Ya, sana Bapak Ibu Afrika, ya. Sini Asia, sini Sinai. Jadi mereka jalan 3 hari menyeberang. Good morning. Sabah akhir, selamat pagi.
dari Morganland. Dining room, ini adalah breakfastnya. Dan ini adalah Pak Iwan. Bagaimana kabarnya Bapak? Dingin. Dingin. Ya, tadi malam 1 derajat ya. Selamat menikmati winter di St. Catherine. Makan yang banyak ya Bapak Ibu. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Ada di mana ini makannya begituan? Di Mesir tapi berasa di promo ini. Waduh, makanan paling mewah ya. Iya betul. Silakan makan pagi. Apa ya namanya enak? Alfa. Alfa. Nanti di Israel itu banyak. Kalau mau beli bawa pulang juga ada. Saya recommended. Itu sehat. Ya. Kayak apa ya? Manis tapi dia maju kan. Sabah akhir. Selamat pagi. Akhir. Banur. Iya. Silakan menikmati makan pagi di mana ini? Di Sinai. Jangan promosi itu. Tidak boleh promosi. Itu makanan mewah masalahnya. Pagi Ibu. Gimana? Paginya? Gimana makanannya? Oh enak luar biasa. Halfa. Manis Suka? ya. Itu manis madu. Itu sehat. Ya. Ini saya Selamat pagi Bapak. Amin. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih. Sempurna Maria dalam mimpi waktu itu. Dan Tuhan Yesus saat mimpi itu dia tahu cicing dalam tangannya. Baru Raja Romawi kota daerah Mesir Bapak Ibu, dia sangat-sangat marah terhadap Santa Katrina. Alasan itu Santa Katrina masuk ke penjara selama 4 tahun, dari umur 14 tahun sampai umur 18 tahun. Walaupun dia di dalam penjara Bapak Ibu, dia terus berikan tuh, ya. Tapi akhirnya Tuhan menyuruh Musa naik gunung Sinai lagi. Kali kedua Nabi Musa sendiri keluar dari Mesir. Mereka tidak masuk ke tanah perjanjian. Ya, semua generasi yang keluar dari Mesir, termasuk Nabi Musa, semuanya meninggal sebelum masuk ke Israel. Ya, yang masuk ke Israel generasi yang dilahirkan. Kali oleh Ratu Helena. Jadi Ratu Helena pertama kali datang ke tempat ini supaya beribadah di kaki Gunung Sinai. Sini kita berada di kaki Gunung Sinai Bapak Ibu. Jadi saat waktu Ratu Helena ada di sini, dia ketemu dengan grup dari biarawan Kristen yang hidup di kaki Gunung Sinai. Ya, tanpa tempat tidur. Jadi Ratu Helena yang mulai bangun biara dengan tempat tidur supaya biarawan bisa hidup dengan baik sini. Baru biara sendiri dibesarkan oleh Raja namanya Justinian, Raja Romawi Justinian pada abad ke-5 Masehi. Baru yang bangun tembok yang sangat tinggi seperti ini, yang sangat tinggi seperti ini Bapak Ibu. Tembok ini dibuat dari batu granit merah. Ini dari granit merah, ya. Temboknya sangat tinggi supaya apa? Supaya kasih keamanan buat orang biarawan yang hidup sini. Karena tempat ini Bapak Ibu pernah sejarah di sana. Tapi karena tutup, it's okay. Ya, jadi sekitar tahun 54 ada seorang teolog ya dari Belgia yang punya izin untuk masuk ke library ya. Tinggal di sini dan dia kaget ya karena situasi dingin seperti
salinan-salinan Alkitab yang ditulis di dalam kayak kemarin ya papirus atau di dalam kulit binatang begitu ya. Itu dibakar sama biarawan-biarawan di sini karena untuk menghangatkan ruangan, menghangat badan ya. Dia kaget. Ya, kenapa? Karena kok dibakar, ini kan sesuatu yang sangat berharga. Begitu. Lalu dia selamatkan yang lain, dia coba pelajari, ya kan, dia baca semuanya dalam bahasa, kalau saya nggak salah dalam bahasa Arab dan Aramaik ya, bahasa Yesus sebagai sang firman Allah. Ya kan? Firman Allah yang berinkarnasi, ya, Al-Tajasud Al-Masih. Ya, berinkarnasi turun Saudara. Ya, dia disebut sebagai kalimatullah, kalimat Allah, firman Allah. Jadi kalau kita baca firman, kita belajar firman, kita sebetulnya sedang bersatu dengan the word of God, sang firman Allah, kalimatullah. Itu sehingga Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan apa? Yohanes ngomong apa di sana? Ya, pada mulanya adalah firman. Fil badil ilkana kalimah wa kalimatu kana inallah wa kana kalimatullah. Dalam bahasa Arab seperti itu. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu sendiri adalah Allah sendiri. Itu kan bingung kalau kita ngomong begitu ya. Maksudnya apa? Simpel aja. Ya, Bapak Ibu kalau baca firman, Bapak Ibu sedang bersatu dengan pribadi sang firman Allah. Selalu ngomong Tuhan singkapkan sesuatu. Jadi baca firman jangan untuk kepentingan diri sendiri. Yang dicari berkat yang enak-enak terus. Enggak begitu cara baca firman. Apapun yang dikatakan, firman itu mengubahkan kita tiap hari. Karena kita ini manusia rohani sebetulnya, yang punya badan fisik duniawi. Saat kita mati, badan kita masuk ke tanah. Kalau dikubur, kalau dibakar ya jadi abu. Dari tanah ke tanah, dari abu jadi abu. Ya kan, tapi gereja Ortodoks nggak boleh dibakar ya, harus dikubur. Ya. Nah, itu tradisi gereja berbeda, Saudara. Ya, it's okay, kita belajar dari sana. Itu pemahaman masing-masing ya. Nah, tapi intinya adalah ini, suatu saat kita akan dipakaikan tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan. Sama-sama, kita akan bersatu bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Itu nanti di surga, tapi selama kita masih diberikan nafas hidup di sini, mari kita belajar mengenal pribadinya lewat firman-Nya lebih dalam lagi. Bapak Ibu ke tempat ini, puji Tuhan, bersyukur. Bapak Ibu punya kesempatan yang teman-teman lain belum punya kesempatan. Ya, ini adalah suatu kesempatan yang sangat langka. Kita bisa ada di tempat ini. Do not take it for granted. Ya, karena ini bukan sebuah kebetulan. Ya, kita berdoa sekali lagi ya sebelum kita pulang ya. Haleluya. Kami mengucap syukur buat kami boleh ada di tempat yang sangat bersejarah ini. Engkau membela firman-Mu bukan dengan usaha manusia, tapi dengan cara-Mu sendiri Tuhan. Engkau membela bahwa firman-Mu itu benar, firman-Mu itu ya dan amin. Lewat penemuan-penemuan arkeologi, penemuan-penemuan manuskrip Alkitab, Engkau menyaksikan sendiri bahwa Engkau adalah benar, firman-Mu ya, dan Engkau adalah sang firman Allah yang turun ke dunia. Kami berdoa, biar kami punya hubungan dengan Tuhan, bukan hanya shallow, dangkal, tapi lebih dalam dan lebih dalam dan lebih dalam lagi dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Kami ingin mengalami surga di dunia ini, bukan hanya surga nanti dalam kekekalan, tapi surga yang ada di dunia ini bukan dengan kesenangan duniawi, tapi ketika kami mengenal Engkau lebih dalam, mengenal firman-Mu, itulah surga yang akan membawa kami dalam kedalaman harta karun rohani yang ada di dalam itu Tuhan. Terima kasih. Berdoa bahwa kami semakin mencintai Engkau, menghargai firman-Mu, menghormati firman-Mu di tempat, di situs ini Tuhan, di mana semuanya itu juga terjadi. Terima kasih, kami bersyukur kami boleh ada di tempat ini, bukan untuk mengkultuskan tempat ini, bukan untuk mendewakan atau apa, tapi kami belajar menghargai sejarah situs-situs di tempat di mana semua event-event Alkitab boleh tertulis dalam. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. We thank you Lord Jesus. Terima kasih. Bismillah, walibni warihul kudus, alilahu wahid. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Haleluya. Amin. Luar biasa.
بعلن إيماني شايف إلهي للسلطان ومن أمامي ينقل جبالي بالإيمان تسبح للرب يعلى وتعلى مع الفرحة قلبي هيغني للقاك كلافيا بريز لورد يا إيماني أشوف الخير في ظروفي حتى الصعبة غني يا نفسي للقاضي بعلن إيماني شايف إلهي للسلطان ومن أمامي ينقل جبالي سامبا بالإيمان أنا أفرح وأهتف مجدا ليك أنا أفرح وأهتف مجدا ليك هاليلويا سما يا هاليلويا لاجي يا هاليلويا بعلن يسوع ملك واحد على كل حياتي غني يا نفسي لإلهي وبصوت الحمد رح أشهد له تثبت صلاتي غني يا نفسي لإلهي عمري وحياتي كل أهدافي لإلهيم واليوم ما أجيئه أستنى أشوفه في الأمجاد أنا فرحان بهتف مجدا ليك أنا فرحان بهتف مجدا ليك هاليلويا سما هاليلويا praise the Lord yeah هاليلويا Ya, ini bahasa Arab ya. Ini lagu artinya dia sangat suka kalau dia bernyanyi kepada Tuhan. Kalau dia bikin tasbih. Tasbih itu I think Bapak Ibu bisa paham apa arti tasbih. Tasbih itu artinya saya berlagu pakai firman Tuhan ya. Ya, Bermazmur ya kayak gitu ya. Ditulis, ya, seperti mazmur, seperti Nabi Daud ya. Kalau Nabi Daud mazmur itu seperti lagu buat tasbih, buat nyanyi ya. Jadi ini lagu yang bilang saya sangat berbahagia karena saya bernyanyi kepada Tuhan ya. Ya. Ini Arabic, ini bukan Koptik ya. Thank you. Bapak Ibu belajar bahasa ya. Hallelujah. لنعبد الرب بالفرح والحمد ولنهتفا له ولنرفع الأيدي Ya, ini artinya mari kita beribadah kepada Tuhan dan siapkan syukur kepada Tuhan, bilang terima kasih Tuhan dan sesuatu seperti Alhamdulillah ya, tapi dalam bahasa Arab ya. Oke. لنعبد الرب بالفرح والحمد ولنهتفا له ولنرفع الأيدي لنعبد الرب بالفرح والحمد ولنهتفا له ولنرفع الأيدي الرب هو الله هو صنعنا ونحن شعبه وغنم مرعى الرب هو الله هو صنعنا ونحن شعبه وغنم مرعى غنوا ورنموا بأعزب الألحان للأيدي صفقوا لسيد الأكوان غنوا ورنموا لأعزب الألحان بالأيدي صفقوا
لسيد الأكوان الرب هو الله هو صنعنا ونحن شعبه وغنم مرعى الرب هو الله هو صنعنا نحن شعبه والغنم مرعى. هللويا 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 subhanallah. Haleluya, 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 syukranallah. Syukranallah, haleluya, syukranallah, haleluya, syukranallah. Haleluya, syukranallah, syukranallah, puji Tuhan. Aku raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, syukranallah. Haleluya, haleluya, syukranallah. Haleluya, syukranallah. Haleluya, syukranallah. Haleluya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Yes. Dalam nama Tuhan Yesus, dapat melawan. Dalam nama Tuhan Yesus, iblis kemana? Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Yes. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Indah hadirnya,
Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini hari ayo Bu. Belo. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Happy Sunday. Happy Sunday. Kemarin kita lewat Teluk Swiss, ya, di mana ada daerah Marah, daerah pertama buat Nabi Musa, bikin mukjizat di sana, ya. Teluk karena ada pelabuhan laut sangat terkenal dalam laut ini di negara Yordan, namanya pelabuhan laut Aqaba, ya, Aqaba Seaport, ya. Dan juga kalau sisi Mesir ada pelabuhan laut juga sini, namanya pelabuhan laut Nuweiba. Lihat Bapak Ibu ada dua kapal yang berhenti di sana. Dua kapal itu Bapak Ibu adalah ferry port dari Mesir ke Saudi. Saudi ada arah sana Bapak Ibu. Ya. Jadi ada orang yang mau berumrah atau haji dari Mesir, cara yang paling murah, jalan pakai mobil dari Kairo atau dari Alexandria sampai ke sini, turun, naik kapal, menyeberang di Laut Merah sampai ke pelabuhan laut Aqaba di Yordan, baru lewat perbatasan antara Yordan dan Saudi masuk sampai ke Makkah dan Madinah. Ya, jadi ini ferry boat jalan ke Aqaba di Yordan buat orang Mesir yang mau ke Saudi, ya. Ini namanya Nuweiba City, ya. Ya, sebentar lagi Bapak Ibu kita akan berhenti Ya, dia Bapak Ibu arah kanan ini Teluk Aqaba, Laut Merah yang sangat cantik. Kebanyakan dari daerah pariwisata di Mesir ada di Laut Merah. Kenapa? Karena Laut Merah Bapak Ibu, laut yang sangat kaya dengan daerah batu karang, corals, ya. Jadi di bawah ada banyak batu karang yang warna-warni, banyak ikan yang warna-warni. Jadi ada banyak orang datang ke Sinai Bapak Ibu supaya nikmati Laut Merah dan bikin diving, ya. Kebanyakan dari rumah-rumah yang kecil ini bukan rumah, ini seperti cottage, ya. Ini daerah yang dipakai banyak oleh orang Israel. Orang Israel bisa masuk Sinai tanpa pakai visa Bapak Ibu. Ya, mereka punya hak masuk sini tanpa pakai visa, ya. Jadi mereka datang ke Mesir, nikmati Sinai, nikmati cuaca Sinai, nikmati Laut Merah, dan suka pakai hotel yang mewah, ya. Baik. Saya mau berikan sesuatu buat Anda. Semoga kita ketemu lagi. Maafkan kami Bapak Ibu kalau ada kata yang salah. Jangan nangis, ya. Ya, pasti kita akan bertemu lagi, ya. Ya, jadi maafkan kami kalau ada kata yang salah, kalau ada sesuatu yang salah dari saya, dari tim saya sini, ya. Kita selalu mau kasih yang terbaik, ya. Ya, jadi nanti di Israel Bapak Ibu doakan kami, orang Mesir yang belum bisa ke Israel, ya, doakan kami di sana karena Israel itu adalah mimpi buat banyak orang Mesir sini, ya. Saya belum ke Israel, ya, tapi insya Allah satu hari kita ke sana, ya. Atas nama City Tours saya mau bilang terima kasih, atas nama tim Mesir juga Bapak Ibu, Michael dan Supir Ahmed, saya mau bilang terima kasih. Dan juga atas nama polisi Ibrahim sama kami, ya. Dan saya mau berikan hadiah dari Mesir. Ini kertas papirus dengan tulisan 10 perintah Tuhan dalam bahasa Inggris dan bahasa Ibrani, ya. Ini bonus dari City Tours buat Bapak Ibu, ya.
pasti Bapak Ibu sudah lewat Sinai, ya. Benar Bapak Ibu belum naik Gunung Sinai, tapi walaupun Bapak Ibu jalan dan melewati kaki Gunung Sinai, pasti Bapak Ibu sudah merasa sesuatu dalam hati, ya, karena ini tempat yang suci, tempat mana ada Tuhan yang berfirman sama Nabi Musa, ya. Jadi kita mau berikan kertas papirus ini souvenir dari Mesir dan kantor City Tours buat Bapak Ibu. Terima kasih banyak, ya. Thank you. Kita mau kasih aman. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih aman. Ya, terus pilot kita Bapak Ibu sangat menyetir dari Kairo, muter-muter di Kairo sini kurang lebih 1000 kilometer, ya. Jadi terima kasih Ahmad juga, terima kasih buat Bapak Polisi juga Bapak Ibu. Ke Pak Pola, juga City Tour juga. Saya selama 2 hari di sini. Ya, excited gitu loh. Puji Makanannya, Tuhan. apanya, pelayanannya juga luar biasa. Puji Pak Ari. Tuhan. Jadi ini pujian, tapi nanti nextnya. Ini tugas berat. Ya, oh iya juga berat ya. Harganya jangan dinaik. Nggak bersyukur aja. Ya itu sih. Nanti setelah sampai di Israel baru saya. Tapi dari 2 hari ini saya sudah ngerasain gitu. Oh iya ya, memang kali ini benar-benar luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Terima Thank you, kasih, terima kasih Tuhan berkati semua. Ya, terima kasih Ibu Erni, terima kasih Bapak Ibu. Thank you Lord Jesus for everything. Terima kasih kepada brothers di Mesir yang sudah mendampingi dan membantu kami selama perjalanan rohani di Mesir. Tuhan Yesus memberkati, amin. Terima kasih kepada Abuna, juga para peserta termasuk Ibu Erni yang sudah mempercayakan perjalanan rohani selama di Mesir kepada kami City Tours Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Taba, ya, ini banyak movie, banyak film dicat sini Bapak Ibu. Ya, ini tempat sangat-sangat indah, ya, sangat cantik. Salahuddin. Sekarang benteng Raja Salahuddin dipakai oleh tentara Mesir. Jadi sekarang ini tempat tentara, ya, bukan tempat pariwisata.